Pasukan Rusia semakin ganas. Presiden Joe Biden pastikan Amerika Serikat akan mengirim bantuan ke Ukraina. Pasukan Rusia sejauh ini tidak dapat mengambil alih Kiev. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina kini telah berlangsung memasuki minggu ketiga. Seperti diketahui bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, resmi mengumumkan invasi dan operasi militer ke Ukraina. Serangan militer yang dilakukan oleh Rusia sudah banyak membuat kerusakan di kota-kota Ukraina. Bahkan pasukan Rusia juga dikabarkan telah membuat perlengkapan militer milik Ukraina hancur. Seperti diketahui bahwa dalam segi kekuatan militer, Rusia lebih unggul dibandingkan dengan Ukraina. Bahkan diserang oleh Rusia bertubi-tubi, Ukraina tidak mendapatkan bantuan militer dari negara lain. Walau demikian, Ukraina tetap akan berjuang dan membela negaranya yang tengah digampur oleh Rusia. Dikutip dari Hindus Times, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa ia akan memberikan dukungan kepada Ukraina dalam bentuk senjata, makanan, dan uang. Hal itu dilakukan lantaran kota Kiev, Ukraina terus digampur oleh pasukan Rusia. Tak hanya itu saja, bahkan Amerika Serikat juga akan siap untuk menyambut para pengungsi dengan tangan terbuka. Kami akan memastikan Ukraina memiliki senjata untuk bertahan melawan invasi pasukan Rusia. Kami akan mengirimkan uang dan makanan dan bantuan untuk menyelamatkan nyawa orang Ukraina. Kami akan menyambut pengungsi Ukraina dengan tangan terbuka, tweet Joe Biden. Pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, terus muncul setelah Inggris menyampaikan bahwa Rusia memiliki kemungkinan dalam menggunakan senjata kimia atau biologis di Ukraina. Bahkan juga disebutkan bahwa Amerika Serikat sebelumnya telah memberikan Ukraina 350 juta dolar peralatan militer tambahan untuk melawan serangan dari Rusia. Sebelumnya dilaporkan bahwa Rusia juga tengah mencari peralatan senjata ke China dalam invasinya. Tetapi Amerika Serikat memperingatkan kepada China agar tidak membantu Rusia dalam invasi yang dilakukannya ke Ukraina. Kami telah berkomunikasi dengan sangat jelas ke Beijing bahwa kami tidak akan berdiam diri, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan. Kami tidak akan mengizinkan negara manapun untuk memberi kompensasi kepada Rusia atas kerugiannya. Pemerintah Amerika Serikat mulai menunjukkan kekhawatiran ke Rusia yang sedang menggampur Ukraina. Rusia yang sedang menggampur Ukraina mendapat perlawanan keras dari tentara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Zelensky terus memberi semangat kepada tentaranya yang sedang bertempur sengit dengan pasukan Rusia. Tetapi pejabat intelijen Amerika Serikat percaya Presiden Rusia, Vladimir Putin, dapat melepaskan persenjataan nuklir jika pasukan pertahanan Ukraina terus menggagalkan invasi ke negara lain. Jika pasukan pertahanan Ukraina terus menggagalkan invasi ke negara itu, tertanggal 15 Maret 2022 dan diperoleh Fox News pada Kamis 17 Maret 2022. Karena perang ini dan konsekuensinya secara perlahan melemahkan kekuatan Rusia, Rusia kemungkinan akan semakin bergantung pada nuklirnya, jelasnya. Hal itu untuk memberi sinyal kepada Barat dan memproyeksikan kekuatan kepada internal dan eksternalnya, tulisnya. Dia menemukan penyesuaian Moskow baru-baru ini terhadap kesiapan nuklirnya kemungkinan untuk mengintimidasi dunia. Ditambahkan, Kremlin dapat mengancam penggunaan senjata nuklir taktis dan non-strategis untuk menakut-nakuti musuh agar mundur dari konflik melalui kesepakatan yang akan dirancang untuk mendukung Rusia. Baru juga mencatat Putin kemungkinan akan mengancam penggunaan senjata nuklirnya sebagai pencegahan pihak ketiga. Sikap seperti itu terbukti bagaimana para pemimpin Amerika Serikat dan NATO telah menolak permintaan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk memberlakukan zona larangan terbang di negaranya, termasuk menempatkan militer Barat dalam konflik langsung dengan jet Rusia. Para pejabat Amerika Serikat percaya Putin ingin menggulingkan aturan yang dipimpin Amerika Serikat berdasarkan tatanan internasional pasca Perang Dingin dan merebut kembali wilayah bekas Uni Soviet. Rusia memandang kekuatan nuklir yang kuat dan dapat bertahan sebagai fondasi keamanan nasionalnya, jelas Berit. Kekuatan Rusia yang dimodernisasi sebagai hal yang penting untuk menghadapi ancaman militer konvensional dan memproyeksikan kekuatan Rusia di luar negeri, tambahnya. Dia mencatat Rusia menuduh NATO melanggar perbatasannya, juga melihat prospek Ukraina bersekutu dengan Barat sesuatu hal yang tidak dapat diterima dan mengancam bencana politik militer besar. Namun invasi Putin ke Ukraina terhenti setelah 3 minggu, dengan pasukan pertahanan Ukraina mengungguli ekspektasi intelijen militer Rusia, menurut analis Barat. Kementerian Pertahanan Inggris pada Kamis 17 Maret 2022 menggambarkan invasi Rusia mulai goyah karena logistik dan ceroboh dan perencanaan yang buruk.
karena logistik yang ceroboh dan perencanaan yang buruk. Serangan balik Ukraina yang tak henti-hentinya memaksa Rusia untuk mengalihkan sejumlah besar pasukan untuk mempertahankan jalur pasokan mereka sendiri, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Ini sangat membatasi potensi serangan pasukan Rusia, jelasnya. Akibatnya, pasukan Rusia semakin menggunakan metode serangan tanpa pandang bulu, seperti melepaskan tembakan artileri jarak jauh dan rudal yang meratakan kota, membunuh warga sipil dan merusak infrastruktur sebagai pembalasan atas perlawanan efektif Ukraina. Dia juga mempertanyakan kredibilitas Putin atas klaimnya telah memodernisasi militer Rusia. Modernisasi Rusia dimaksudkan untuk memastikan Rusia dapat menurunkan militer yang mampu terlibat dalam spektrum perang penuh untuk mencegah atau mengalahkan berbagai ancaman, ujarnya. Tetapi kemunduran awal di Ukraina membuat beberapa narasi Putin dipertanyakan, kata Berber. Pada saat yang sama, Rusia mengklaim telah memperbarui lebih dari 85% senjata nuklirnya. Bahkan saat ini sedang mengembangkan rudal yang mampu menghindarkan pertahanan barat, sehingga akan memastikan Rusia dapat secara kredibel menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diterima di barat. Putin sering membual tentang pengembangan jet tempur generasi kelima negaranya. Menurut laporan itu, Rusia terus meningkatkan kemampuan angkatan darat, lintas udara, dan pasukan pesisirnya, ujar Barer. Dikatakan Rusia sedang meningkatkan tank tempur utama MBT dan memperkenalkan MBT baru, artileri, dan beberapa peluncur roket di gudang senjatanya. Rusia juga terus meningkatkan jumlah armadanya. Kelompok taktis Batalion BTG Leman Maneuver Utama Angkatan Darat Beberberry. Pada tahun 2021, Menteri Pertahanan Rusia mengklaim struktur kekuatannya dapat menghasilkan 168 BTG, yang merupakan peningkatan 75% dari 96 BTG yang diklaim dapat dihasilkan pada 2016, ungkapnya. Dalam dekade berikutnya, ia memperingatkan Rusia juga dapat menurunkan senjata nuklir generasi berikutnya, termasuk rudal balistik antar benua baru yang berat, torpedo lintas samudra, dan rudal jelajah antar benua baru. Dan Rusia memiliki catatan beragam dalam mematuhi perjanjian pengendalian senjata, kemungkinan memiliki simpanan rahasia senjata kimia. Menurut laporan itu, Rusia hampir pasti mempertahankan program senjata biologi dan kimia, ujar Berry. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan Rusia tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi senjata kimia CWC, tuduhnya. Sepertinya penggunaan zat saraf disebutkan sebagai Novichok dalam percobaan pembunuhan terhadap mantan Direktorat Intelijen Utama Rusia, GRU, petugas intelijen Sergei Skripal dan putrinya pada Maret 2018. Kemudian pada Agustus 2020, agen Rusia meracuni pemimpin oposisi Kremlin Alexei Navalny dengan zat yang sama. Dia selamat tetapi saat ini berada dalam penjara.